Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Senang sekali saya dan Indah Aryani dapat berjumpa kembali dengan Anda semua, dan kami akan membicarakan tentang orang tua dan bagaimana mendampingi anak-anak yang menderita autisme. Dan sebentar saya akan mengundang Mbak Indah Aryani dan juga Mbak Dian serta Mbak Verina sebentar. Oke. Ya. Maksud Mbak Verina diminta untuk bisa merubahnya ke versi yang lebih baru tadi. Halo. Halo, apa kabar? Halo, Mbak Weka. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Fit udah ada, udah join. Mbak Verina, sebentar ya, Mbak Verina, coba saya kok belum masuk tadi, Mbak. WZ kalau nggak salah. Dian, apa kabar? Iya. Udah di rumah ya? Ini tulisannya Verina will need the latest version of Instagram to join. Oh, mesti update dulu berarti. Oh, update. Iya, mesti update dulu. Aku kasih tahu ya. Coba update dulu. Ini juga saya baru tahu bisa berempat. Iya. Menarik sekali. Mbak Indah yang bilang bisa berempat katanya sekarang Instagram, maka menyenangkan sekali. Jadi lebih banyak yang bisa ikutan ngobrol. Betul. Ya, terima kasih. Di sini sudah ada Dr. Eko Sugiarto, ada Atalia Baby, kemudian ada Pradana Adimukti. Ya, terima kasih sudah hadir, dan ada lagi. Oke, nanti saya berharap kita akan dapat berbincang-bincang tentang bagaimana mendampingi anak-anak yang mengalami autisme. Seperti yang kita ketahui bahwa autisme bukan penyakit ya, karena itu dia tidak bisa dikatakan dia akan sembuh ya, karena itu disebabkan karena ada gangguan ya. Dan seperti banyak yang dari kita juga mengetahui bahwa yang penting justru kita semua ini, yang orang awam ya, yang orang yang di luar dari orang tua dan anak-anak yang mengalami autisme itu, bagaimana kita ini diberi edukasi. Dan itulah sebabnya saya dan Mbak Indah Aryani ingin berbagi ini semua ya. Jadi bagaimana cara mendampingi, bagaimana kita bereaksi dengan anak-anak yang mengalami autisme, karena kadangkala anak-anak yang mengalami autisme ini, karena dia namanya karena kita sebut autisme spectrum disorders ya. Jadi itu ada spektrum ringan ke berat ya, begitu ya Mbak Dian ya? Ya, spektrum. Jadi setiap individu dengan autisme itu tidak ada yang sama. Ada spektrumnya. Ada spektrum. Benar-benar tidak ada yang sama persis, itu tidak ada. Mungkin mirip, ada benang merah, gangguan sosial, gangguan emosi, gangguan perilaku, gangguan bahasa, tapi nggak bisa dibanding-bandingkan. Ini yang perlu diketahui orang tua. Jadi jangan merasa kalau lihat anak yang autis lagi, kok dia begini, kok anak saya nggak bisa. Karena memang tidak bisa dibandingkan. Berarti treatmentnya juga harus beda ya, Dian ya? Nggak. Sebenarnya gini, kalau treatment terapi itu sebenarnya yang pasti itu 3. Karena rata-rata memang anak dengan autisme itu yang sekarang itu biasanya mengalami gangguan sensori, kemudian gangguan bicara pastinya, gangguan perilaku. Nah, gangguan sensori dengan terapi sensori integrasi, jadi nggak bisa terapi sensori integrasi juga, karena terapi sensori integrasi hanya untuk membenahi gangguan sensori. Tetapi untuk gangguan bahasa, gangguan perilaku, itu dengan namanya terapi perilaku yang biasa disebut Applied Behavior Analysis atau ABA, gitu.
Berarti Ya, betul. untuk Jadi satu anak autis dengan autis itu bisa harus ada beberapa ini gitu ya, beberapa metode yang digunakan ya Yan ya. Untuk Ya, tiga. Eh, Makanya banyak kan, saya kan kebetulan juga 2 tahun belakangan ini memberikan parent coaching, jadi banyak orang tua yang, kok anak saya sudah terapi kok belum bisa apa-apa. Ya terapinya saya suruh integrasi. Maksudnya nggak bisa dengan terapi sensory integrasi aja bisa bicara atau bisa berperilaku yang baik gitu, karena memang metode ABA ini sebenarnya bukan terapi kalau saya melihatnya ya, mungkin istilahnya begitu, tapi itu membentuk perilaku gitu. Bagaimana kita bisa shaping behavior anak-anak ini kan memang beda ya cara berpikirnya ya. Jadi bagaimana kita bisa nge-shape behavior dengan melihat dari 4 fungsi perilaku. Jadi kita kalau parenting anak ABK itu saya selalu menyarankan ke orang tua, jangan kita menerapkan yang seperti anak biasa. Anak biasa bisa dengan ABA, tapi anak ABK untuk parenting anak biasa kurang tepat. Nanti yang ada malah frustasi dua-duanya, orang tuanya frustasi, anaknya juga frustasi. Jadi kita harus melihat dari 4 fungsi perilaku itu. Sensori, gangguan sensori, escape, kabur, karena mereka suka nggak mau patuh perintah. Kemudian akses, mereka suka nggak tahu mau ngomong bagaimana. Terus kemudian saya selalu lupa satu lagi ya. Satu lagi. Nanti saya lanjutin lagi deh. Selalu 4 itu kok bisa tetap lupa ya. Sensori. ya, minat mungkin minat ada bukan. Sensori sama apa namanya bukan minat. Bentar, saya lihat contekan dulu. bisa dilanjutkan. Silakan. boleh silakan. Ya. Yan boleh sambil cerita nggak sih Yan apa namanya awal mulanya Dian mulai menekuni benar-benar menekuni ABA, kemudian membuat special learning with Abi itu tuh gimana ceritanya sih Yan? Sambil kita sambil ngobrol dulu sambil nungguin. Udah nemu contekan nih. Ya. Jadi atensi. Anak-anak dengan autisme tuh suka cari perhatian. Itu kalau saya lihat memang masa kanak-kanaknya lama. Kayak anak kecil. Kemarin saya baru konsultasi psikolog anak kan. Memang Abi di usia 9 tahun dia masih anak-anak banget gitu jiwanya. Jadi ya karena mungkin dia speech delay juga kan. Tapi ya alhamdulillah puji Tuhan dia bisa bicara, itu sudah buat saya sih udah, karena banyak sekali anak autisme yang tidak bisa bicara 2 arah sampai gede. Karena kan level ada 3. 1, 2, 3. Oh ya, untuk special learning with Abi. Jadi gini, saya kan sempat tinggal di Milan hampir 5 tahun. Jadi kecebur di ABA itu ya, walaupun saya belum ngambil master ABA dan bukan BCBA, bukan konsultan ya, tapi paling enggak saya tuh seperti semesta menyuruh saya belajar ABA. Kenapa? Karena saya konsultasi ke dokter anak, nyaraninnya kamu ke konsultan ABA, saya mindahin Abi ke sekolah yang baru. Ternyata pasien yang ditangani dokter anaknya Abi itu bersekolah di sekolahnya barunya Abi tahun 2016 itu. Jadi dia juga pakai ABA dan berhasil. Jadi mau nggak mau saya harus pakai ABA. Jadi istilahnya pada saat itu memang tidak ada pilihan lain, tapi tidak ada pilihan lain itulah yang terbaik ternyata. Terus ABA, kemudian ya, tapi kan gini, masalahnya di Indonesia ini banyak ABA yang aba-abaan gitu. Kalau saya memang acuannya memang ABA yang standarnya internasional BACB itu. Jadi sekarang ada beberapa organisasi. Oke, sorry. Bisa dijelaskan nggak sih applied behavior analysis itu gimana sih gitu, dan yang benar apa, yang itu gimana? Oh oke. Itu sebentar. Oke, Mbak Verina pakai IG anaknya Haryo Widodo. Minta di-invite ya, Mbak. Oke, udah. Oke, Mbak Haryo Widodo. Haryo. Ian, ayo kita ngobrol dulu sambil nungguin Mbak Fe bergabung. Mungkin tentang. Jadi memang ketahuannya memang kita memang harus tahu referensi yang tepat ya. Kebetulan memang yang menangani memang dia sekarang, saya selalu lihat CV-nya kan, kalau mau hire orang masa bayar mahal lihat CV-nya gitu kan. Nah saya cross check juga, riset juga, bener nggak sih 2016 itu kan memang mungkin nggak se-booming sekarang. Dan saya juga biasa Amazon cari buku dulu. Jadi begitu kata ABA itu, kata kunci itu keluar,
saya kan background saya kan emang corporate lawyer ya, emang saya suka riset. Jadi begitu ada kunci abad itu, saya cari semua sampai buku-bukunya Amazon tuh saya cek semua dan saya beli bukunya. Terus yang diceritain sama yang ditawarkan, yang quotation fee datang ke saya tuh, oh sama ternyata. Nah, itu di situ saya yang datang ke saya itu emang apa yang benar. Gitu. Jadi memang cross check, memang. Nah inilah orang tua tuh harus cari rajin cross check. Mohon maaf sekali, bukannya saya ngejudge, tapi orang tua sini tuh sebenarnya kayak capung gitu, ikut-ikutan, bu ikut ini, bu ini bagus, nggak bisa, kita harus punya pendirian, riset gitu, riset. Terus kompetitif lagi, ya Yan ya. Aduh itu dia. Padahal saya tuh, makanya saya sekarang tuh udah gitu, saya tuh bingung. Kenapa? Karena ya saya kan cuma bisa ngasih contoh Abi kan. Karena kan saya nggak, kalau yang lain walaupun ya orang tua yang belajar sama saya, yang ikut coaching saya itu banyak yang berhasil saya tahu, tapi kan nggak mungkin saya. Mbak Fe udah join. Halo Mbak, salam kenal Dian. Akhirnya bergabung. Alhamdulillah. Ini kita lagi ngobrol-ngobrol sama Dian dulu. Tadi Mbak Fe sambil ngobrol, sambil menunggu Mbak Fe. Senior. Mbak Fe itu senior. Soalnya anaknya udah kuliah, anak saya masih SD. Tapi kita mau belajar sama senior. Bagaimana zaman dulu yang masih susah informasi. Zaman saya aja 2016 itu masih susah informasi loh. Masih agak susah cepet banget. Makanya kebayang nggak itu gap-gapnya itu, gap-gap informasinya itu. Oke. Gimana Mbak Fe? Ayo Mbak Fe ceritanya nih. Langsung cerita nih Mbak. Ya, salam kenal ya Mbak Verina. Iya, salam kenal banget dari aku. Aduh, pengen gabung banget nih. Aku langsung nyemplung nih ya. Langsung nyemplung. Silakan. Iya, anakku kan sekarang udah dia lahir 94 ya, 94 berarti sekarang udah berapa tahun sih? 21 ya, 26 tahun. Ya, oke, 26. Jadi betapa perjalanan yang udah panjang banget gitu. Memang dulu waktu dia kecil itu sempat salah dia gitu ya. Aduh, dulu tuh benar-benar yang masih blank banget ya, nggak tahu yang namanya autis seperti apa. Karena zaman dulu itu nggak semua dokter ngerti apa autis, nggak semua psikolog ngerti apa autis gitu, apalagi orang tua. Gitu. Kebetulan aku kan memang seneng baca segala macam dan seneng masalah-masalah psikologi dari dulu, meskipun aku orang seni rupa, tapi emang dari dulu udah seneng. Jadi, Wismu anakku itu anak kedua, jadi punya kakak yang 2 tahun di atas dia, cewek, dan kakak gifted pula gitu ya. Jadi tapi baru sekarang ini aku paham gitu. Perjalanan aku itu sempat yang nggak ngerti harus masukin sekolah mana gitu. Jadi waktu itu salah diagnosa dari seorang psikiater yang saat itu lagi kondang banget di Jakarta. Dia bilang kelainan telinga dan sebagainya. Akhirnya boyong lah, karena suami kan orang Surabaya, banyak keluarga di Surabaya, boyong ke sana. Ada satu tim dokter yang belajar mereka dari Children's Hospital di Australia. Anakku tuh yang takut banget sama rumah sakit, itu sampai mau masuk ke klinik, dokternya masuk ke mobil, ngajak anakku turun. Gitu. Dan beda banget suasananya seperti yang aku dapetin di Jakarta waktu itu. Gitu. Terus diberikan pemeriksaan dan ada beberapa gejala autis di anakku. Autis bener lah, infantil, dan anakku tuh bukan yang high function gitu. Sudah jelas kenapa anakku itu, baru kita pulang ke Jakarta dan mencari solusinya apa. Sahabat suamiku itu punya pakar ya, Om Yoni, kita memanggilnya Hardiono. Dia bilang pertama kali ikut seminar itu ternyata 400 orang lebih pertama autis itu, autisme apa gitu waktu itu. Jadi aku ngerasa ternyata banyak ya, bingung banget waktu tahun itu ya. Waktu itu yang dikerjakan adalah mencari sekolah terapi sekaligus. Dan
waktu itu kan aku masih aktif ya di dunia artisan lah, Tarik suara. sama Kak Seto, Entertainment gitu. ya. Kak Seto, Ya, entertainment. ketahuan tuanya ya. Terus Kak Seto bilang coba bawa ke Kak Seto dulu Mutiara Indonesia. Kalau misalnya dia bisa sekolah di situ, baru deh Mbak Fe bayar. Kan? Anakku tuh seneng datang tapi main terus di luar, nggak mau masuk kelas. Jadi terlalu metode kasih sayang, wah nggak cocok. Ya betul. Akhirnya, ya kan? Itu Ya, jadi, itu kan kalau udah ngomong ke sekolah, udah ngomong macam kasih sayang, mending nggak usah masukin anaknya. Iya. Jadi akhirnya aku pindahin tempat terapinya waktu itu di Kitty Center, yang kita dapat semua terapi, OP dan sebagainya. Tapi tetap harus 3 hari sekolah di sekolah umum. Aku pindahin ke Regina Kylie namanya. Jadi banyak kan guru-gurunya tuh dari Don Bosco yang strength banget, sementara aku tuh dulu yang Santa Angela Bandung yang strength pula. Jadi ngerasa oke lah gitu ya. Jadi mau nggak mau dia akhirnya mau duduk di kelas dan kelihatan minatnya. Oh, kelas lain beringgris dia lari ke sana gitu. Dan sangat hiperaktif. Dan anakku itu yang beberapa kali yang kesandung, terus dijahit, mesti operasi, gigi cabut, mesti operasi, dan sebagainya. Sampai detik ini, sebesar ini pun, sekarang juga bingung mau suntik vaksin gimana. Tapi aku mendapat pelajaran dari semua itu bahwa, alhamdulillahnya, aku ini bukan orang tua yang memaksakan kehendak. Banyak orang tua yang anaknya sekolah di sekolah khusus. Apalagi anakku tuh sekolah akhirnya sempat di SLBC sampai dia SMK di situ dan dia happy banget dan perkembangannya bagus. SLBC sekarang namanya sekolah khusus kan ya, sekolah khusus Sang Timur itu yang membuat dia nyaman sekali sekolah. Sebelumnya pernah sekolah di sekolah khusus tapi terus dinyatakan tidak naik kelas lah segala macam. Jadi begitu dia selesai di sekolah khusus yang ini, dia nggak mau berhenti sekolah selesai SMK itu karena dia sangat enjoy sekolah. 1 tahun nganggur, bingung kan mau kemana, anaknya juga nggak bisa sekolah umum gitu. Aku di lingkungan Yayasan Autis tempat aku aktif itu kan ketemu psikolog kayak Adriana Ginanjar segala macam, kita sama dokter Ameli juga konsultasi juga meskipun aku bukan pasiennya gitu. Anakku tuh abu-abu yang sangat mencintai sekolah. Jadi begitu di tempat sekolah yang katanya sekolah tapi berbentuk rumah, dia nggak. Suatu hari terus ya lanjut sedikit lagi ya. Suatu hari ya Autis bikin seminar. Seminar itu berjenjang gitu dari mulai masih balita hingga autis yang bekerja. Kita dapat narasumber waktu itu Pak Dedi dari program khusus IPB yang mengajarkan tentang peternakan, pertanian dan sebagainya untuk kebutuhan khusus itu. Terus teman-teman bilang, kebetulan aku udah punya tempat di Cidahu gitu, coba deh kali-kali anakku mau gitu ya di situ. Akhirnya kita bawa deh ke coba IPB. Ternyata memang dia minat di situ. Jadi aku banyak sekali lihat loh, kok ternyata dia suka alam, dia suka ikan, dia suka yang jebur ke kolam, dia suka. Jadi kita menemukan. Jadi aku merasa kita memang benar dia nggak bisa kita samain sama anak lain. Gitu. Dan fokus ambil keputusan Mbak itu tepat gitu, langsung fokus tepat untuk keputusannya. Iya langsung. Dan biasanya kalau kayak dengar Pak kasus gitu ya, beberapa sahabat saya yang punya anak autis juga itu biasanya anak-anak dengan autisme ini kalau udah ketemu sesuatu yang benar-benar sesuai sama minatnya tuh bisa jadi expert dan bisa jadi ini sekali ya di situ di bidang itu gitu. Kita akan expert banget tuh dia di situ. Betul nggak itu Mbak Fe dan dia? Fokus banget. Jadi sehari-hari sebelum dia di PB itu kan suamiku kan demen masak. Ternyata anakku ini juga yang autis ini suka sekali di dapur, suka masak. Terus kami punya tempat di Cidahu, ada Sukabumi itu kolam, ada sawah. Dan anakku senang tuh berenang malah di kolam ikan. Jadi dia tuh nangkap ikan tuh pakai kakinya. Pokoknya udah kelihatan tanda-tanda. Dan dia nggak takut sama sapi, itu sampai jinak sama dia. Seneng alam. Jadi banyak yang kita orang tua kadang anak main kotor-kotor nggak boleh gitu.
padahal dia belajar di situ. Jadi kita kayaknya banyak orang tua yang memagari diri bahwa anakku, jangan pegang pisau, jangan main tanah, nanti kotor, banyak bakteri dan sebagainya. Itu adalah dunia mereka. Jadi di IPB itu yang masuk itu yang high function, hitung jari. Rata-rata tuh justru yang sulit, berkomunikasi sulit, tapi begitu mereka belajar, mereka tuh fokus sekali. Sampai dosen-dosen di sana juga kan, mereka bukan dosen khusus untuk anak kebutuhan khusus, sampai kagum gitu. Jadi kalau kita kan libur semester tuh seneng banget dong, libur semester 3 bulan, sebulan, anak-anak ini nggak mau libur. Jadi akhirnya dibikin program khusus di sekolah. Iya, jadi karena mereka rutinitas, rutinitas yang nggak bisa diganggu. Bener gitu. Kayak anakku bingung, kan yang dipelajari di sana itu yang betul-betul bisa nantinya jadi bekal mereka. Misalnya kayak anakku akhirnya dia di peternakan. Mungkin tidak usah nantinya tuh dia memelihara unggas dari nol. Mungkin dia bisa pedagang telurnya atau mengolah unggas itu jadi udah makanannya dan sebagainya. Pernah dia panen telur puyuh itu sampai 500 butir, sampai kita ajak ke pasar dekat rumah jualan karena aku udah deket banget sama tukang telur itu welcome banget, itu nggak ada risih-risihnya ke pasar, deprok ngitung gitu, dan dia tahu kalau si tukang telurnya salah naruh telur itu harus yang runcing di bawah, dia lebih teliti. Aku aja baru ini ya, jadi ya aku bersyukur banget gitu banget. Dan sekarang libur 1 tahun ini, aduh bingung, kasihan. Jadi Mbak Fe ini contoh nyata di mana orang tua ABK yang sudah accept. Banyak orang tua yang bawa suksesnya anak ABK itu adalah ketika masuk sekolah reguler. Padahal nggak begitu. Saya ini Abi ini kemarin baru-baru ini saya konsultasi psikolog anak. Ini udah gejalanya lebih agak berkurang, yang menonjol malah SPD-nya, mungkin gara-gara pandemi ya. Jadi sosialnya lebih ini. Tapi ya itu makanya mungkin ya kan tadi kembali ke tadi ya, level autis kan ada beda-beda 1, 2, 3 ya. Terus kemudian juga mungkin zaman saya langsung jebret yang pakai metode ABA itu sinkron sama sekolah, sampai didampingin psikolog anak buat jadi shadow teacher di sekolah. Aduh. Jadi memang ya itu lah Mbak. Ya sekarang makin bagus Mbak Fe. Mungkin zaman dulu kan namanya Mbak Fe kan Lovas ya, Lovas ya. Ini masa kini sekarang tuh lebih natural teachingnya, gila bagus banget sekarang ini. Benar-benar diterapkan anak tipikal pun bisa. Anak-anak tipikal yang nggak mau nurut gitu. Jadi sekarang tuh geser parentingnya itu bukan parenting yang menghukum, jangan atau nggak boleh, tapi lebih ke mensupport. Kalau mereka, misalnya tadi tuh Mbak Fe, anaknya main ikan, pinter, ambil ikan ya, makin semangat dia kan. Nah, itu aja simple. Iya. Bagus sekali. Aku lihat sih anak-anak luas banget ya bakat dari anak-anak autis ini. Kami Yayasan Autis itu sering sekali tiap tahun membuat kegiatan, salah satunya autism. Kita mengumpulkan beribu-ribu orang ya, anak autisnya ya, keluarganya gitu kan. Kemudian kita ngadain autism games, atlet untuk berenang dan lari sampai tingkat ASEAN. Sebetulnya ini udah mau direncanakan, kita udah merencanakan akan membuat lagi, keburu pandemi. Dan amazing banget nyata kita juga menemukan bakat-bakat yang luar biasa dari anak-anak ini gitu. Sangat luar biasa, anak yang betul-betul ngomong aja susah gitu, boro-boro bisa sekolah normal gak bisa, bener-bener di rumah ternyata jago berenang dan dia juara. Terus yang lompat jauh juga seperti itu. Jadi udah difokusin aja ke situ gitu. Jadi orang tua itu betul jangan sekali-sekali melihat bahwa kesuksesan itu ada di akademis. Dan di bidang seni ini sangat luar biasa. Pelukis-pelukis dari anak-anak autis itu banyak dan mereka sangat serius gitu. Abi baru nemu dia suka ngelukis. Baru beberapa bulan gitu. Kayaknya
Ya, piano kebetulan dia dari kecil udah bisa belajar sendiri, not balok juga belajar sendiri. Jadi baru baru les di Yamaha Music School 2 bulan udah langsung grade yang 10. Jadi memang ada yang nggak masuk akal di kita ya. Ada yang kayaknya kok Iya, bisa ya berarti gitu ya, ya. betul. Ya Kuat di memang begitu. otak kanannya ya, otak kanannya Ya, kuat. karena mereka Karena juga tekun ya. betul, betul Mbak. Jadi anakku itu nggak bisa bicara ya, waktu itu nggak bisa bicara. Terus karena aku selalu membacakan buku sama dia waktu dia kecil, terus dia seneng banget sama Disney, pokoknya Disney mau movie itu sampai beli kasetnya, zaman dulu kan kaset ya, rusak beli lagi sampai buku-bukunya. Jadi aku selalu bacain buku buat dia. Sampai suatu hari terapisnya di sekolah di Kitty Center itu bilang, Bu Verina kalau mau ngajarin anaknya baca jangan huruf kecil, jangan huruf besar karena koran semua majalah itu banyaknya huruf kecil. Saya bilang aku nggak ngajarin dia baca, orang dia belum bisa, ngomong aja belum bisa. Udah Bu, udah bisa baca. Aku kaget kan. Akhirnya di rumah aku tes pakai papan tulis putih itu whiteboard. Aku tes coba. Mungkin dia dengar yang aku ngomong kali. Aku nulis sembari ngomong, aku pikir gitu. Aku akhirnya nulis tapi aku diem. Ternyata dia bisa baca. Tiba-tiba bisa baca. Berarti ada proses Usia berapa sebelumnya. itu? Nah, usianya usia waktu berapa itu masih 5 tahun, belum usia aja. Belum. Terus dari situ aku mulai bikin tulisan-tulisan supaya dia mau bicara. Dan misalkan selalu narik-narik kita kan, nggak mau ngomong, narik-narik kita, minta apa-apa, narik-narik. Akhirnya aku bikin tulisan. Mama Wismu mau susu, Mama Wismu mau minum, mau apa? Ayo pilih dulu tulisannya yang mana, gitu. Akhirnya dari situ mulai dia bisa bicara, meskipun sampai sekarang nggak tektok, tapi itu tahap 1 itu kejutannya salah satu itu. Kedua, dia belajar sepeda roda 2 tuh hitungannya detik, langsung keseimbangannya luar biasa, manjat-manjat yang kecil gitu-gitu jago gitu. Sementara kakaknya gitu, jatuh berhari-hari kan. Jadi emang kita harus optimis aja tua. Aku banyak sekali menangani orang tua justru. Jadi kalau ilmu, bener Mbak Fe. Ilmu untuk kita untuk anak-anak itu banyak banget. Aku nanganin orang. Betul. Jadi banyak sekali orang tua yang nggak berani masuk sekolah akhirnya bisa sekolah. Betul. Aku cariin sekolahnya. Kemudian ada yang sampai divorce, ada yang sampai anaknya ditampar sama bapaknya karena nggak bisa tidur malam dan sebagainya. Aku nanganin banyak sekali orang tua karena nanganin orang tua ini kalau udah down, udah capek, udah mau kemana? Bener Mbak Fe, itu yang bikin pusing ini orang tua yang curhat. Itu gimana? Boleh nambahin Mbak Fe nggak? Jadi gini, Mbak Fe ini bener banget. Jadi orang tua itu selalu, orang tua ABK yang saya lihat ya selama ini, ngeliatnya itu langsung hasil akhir. Padahal sebelumnya proses kecil-kecil itu dikumpulin tiba-tiba itu jadi sesuatu kayak saat ini. Mungkin anaknya Mbak Fe bisa naik sepeda, tapi sebelumnya ngapain dulu? Mungkin latihan keseimbangan, latihan apa? Nah, kemampuan latih itu akhirnya menjadi kemampuan yang wah gitu. Sama seperti mungkin kayak Abi gitu. Abi dia bisa main piano. Ya tapi kan sebelumnya kan bukan langsung main piano, saya ajakin ke taman, latihan motorik halus, motorik kasar, apa segala macam, begitu gitu. Jadi orang tua bukan langsung, aku mau misalnya kayak melukis tuh, aku mau les lukis, anakku bisa langsung pintar melukis, nggak bisa. Awalnya tuh gimana dulu, apalagi anak autis itu kebanyakan tantruman. Awalnya kan mewarnai dulu yang benar, semua media dipakai, ya nggak Mbak Fe? Ya kan? Ya. Jadi itu pasti Mbak Fe itu pasti udah banyak pusing tuh ngadepin orang tua. Aku bisa kebayang, aku baru 2 tahun aja, aku udah pusing. Hebat Mbak Fe, hebat. Aku salut banget Mbak Fe. Luar biasa Mbak Fe. Aku selalu ngasih tips ya, orang tua ngasih tips gini. Anak-anak autis itu kan sangat spesifik, sangat unik, sangat berbeda satu dengan yang lain. Even yang kakak beradik autis pun bisa berbeda. Itu saja. Yang kedua, ada tahap di mana anak itu berhenti di satu titik. Jadi kita nggak membandingkan anak kita dengan anak lain, anak autis yang lebih sukses. Bukan kita nggak mau maju,
tapi Betul. kemampuannya ada di mana, di titik mana. Jadi misalnya aku lihat, misalnya temanku anak autis, tapi bisa kuliah atau bisa sekolah di sekolah normal, lalu saudara pada ngomong, terus itu sembuh. Gak bakalan ada istilah sembuh sampai dia tua. Keautisannya tetap ada, tapi dia bisa berkehidupan adaptasi, beradaptasi. Iya. Kalau satu anak dia bisa naik angkot sendiri, tidak bisa anakku dipaksakan untuk itu, karena memang berbeda, gitu aja. Kalau aku sih selalu menekankan pada tua, bukan berarti kita jadi pesimis, kan, tapi kita harus punya catatan apa yang anak kita belum bisa dan apa yang tidak bisa. Tidak bisa ya udah, nggak bisa gimanain juga dia udah tinggal di situ. Potensinya digali yang udah bisa ini. Betul, betul. Jadi aku boleh cerita nggak Mbak Ave? Jadi ada orang tua nih, hampir 2 tahun yang lalu ikut workshop saya. Anaknya waktu itu belum bisa ngomong sama sekali, sedikit sekali. Nah, baru-baru ini beliau menceritakan pada anak saya, anaknya udah bisa 300 kata, usianya udah 12 tahun. Terus dia nanya sama saya, beliau itu, bagaimana caranya anak bisa menjawab pertanyaan? Bingung. Loh, udah bagus bisa 300 kata kan Mbak ya. Terus kalau saya mau 12 tahun belum bisa jawab, ya kejar dulu kosakatanya sampai 1000. Emangnya TikTok itu gampang? Nggak gampang prosesnya gitu loh. Ya, aduh, saya bingung ada ngejelasinnya. Bu, langsung kejar vokasinya aja, nggak usah dipusingin itu gitu. Ya sambil dilatih terus, tapi jangan fokus ke, aduh anak saya mesti bisa bicara, bisa baca pertanyaan kalau ditanya. Nanti yang ada malah stres sendiri, ya nggak Mbak Fe? Iya. Iya, itu benar tuh, betul. Iya, aku kan jadi ketua parent support di IPB, karena dosen-dosen ini waktu awal-awal ada mahasiswa kebutuhan khusus ini kadang menghadapi anak-anak ini juga bingung karena bahasa mereka gitu. Jadi aku menjembatani itu. Misalnya gimana supaya Wismo itu bisa jawab kalau ditanya fungsi insang untuk apa gitu. Aku sederhanakan Pak, karena kebanyakan kata-kata itu membuat mereka sepertinya crowded, mumet dia di kepalanya. Akhirnya aku bilang, insang untuk apa? Itu aja. Atau enggak, insang untuk langsung dijawab. Jadi memang nggak bisa kita paksain anak autis mau ngomong. Kita ada tipikal yang memang cerewet banget gitu ngomong terus. Tapi ada yang non-verbal tapi kemampuannya luar biasa kok. Gitu. Kenapa juga kita harus memaksakan anak seperti yang kita mau, akan bisa. Iya. Jadi dalam memang Mbak Weka silakan Mbak Indah. Tolong Mbak Weka dulu, aku dari banyak nanya juga soalnya. Oh iya, baik. Jadi kami harapkan bahwa acara ini adalah bisa memberi mungkin sedikit atau banyak ya dari edukasi juga untuk para orang tua yang punya anak-anak berkebutuhan khusus, terutama tentang ASD ini ya. Tetapi juga untuk orang awam juga, bagaimana orang awam merespon pada anak-anak yang berkebutuhan khusus ini. Karena banyak orang berpikir bahwa ketika mereka misalnya berada bersama-sama di kereta api gitu ya, penampilannya seakan-akan normal gitu kan. Tetapi ini sering akhirnya orang awam tidak paham itu. Nah ini fungsi ini juga kita ingin memberitahu bahwa Mbak Dian dan Mbak Verina ingin menyampaikan itu semua pada pemirsa kita ya Mbak Indah ya. Iya. Yang walaupun high functioning, low functioning semua tuh punya challenging gitu. Jadi kayak nih, saya sampai suka ketuduh gitu kayak yang mungkin ya saya ngerasanya ya enak lah anakmu udah bisa gini. Emangnya justru tekanannya lebih banyak. Kenapa? Karena kan udah makin seperti anak biasa gitu. Itu kan lagi pusing lagi. Kan tiba-tiba wah tantrum. Ibu saya aja selalu ngomong, kok di rumah dia nggak marah-marah? Kok sama kamu marah-marah? Saya gimana ngejelasin ke orang terdekat sendiri aja sulit tuh saya. Karena memang ya itu
autis yang ya cerdas tuh malah justru memusingkan karena ya mereka punya pemikiran yang kadang-kadang suka nggak bingung aja gitu loh mesti handle-nya kan. Aduh, pokoknya yang kritis kayak tadi nih saya kan dari bahasa Indonesia habis les piano. Saya nih jangan pasti di jalan nih 2 jam nih pasti. Udah saya langsung beliin nih. Kamu ke supermarket beli apa yang kamu mau. Itu namanya kalau di ABA tuh attachment strategy. Jadi mengkondisikan supaya dia moodnya enak kan. Terus kamu apa mau cetan apa segala macam. Ingat ya, saya pasang Google Map nih. Ke rumah berapa jam? 1 jam. Oke, ya udah sepakat. Jadi dia selalu melihat jamnya yang di Google Map itu. Nah itu membuat Senata tuh bisa 2 jam tuh nggak marah-marah sama sekali. Nah itulah ada strategi seperti itu yang anak-anak ini tuh nggak bisa transisinya, walaupun high functioning pun untuk transisi yang mendadak-mendadak tuh nggak ngerti dan harus ada prediksi, harus jelas, rigid. Semuanya tuh ada schedule. Aduh pusing saya bener ya harus itu. Jadi itu kayaknya benang merah ya Mbak Fe ya. Saya semua anak autis pada begitu ya. Ya istilahnya mereka harus adaptasi, harus jelas gitu. Besok ngapain, besok saya sarapannya apa, besok makan siang apa, saya besok tuh harus jelas dari presisi banget ya mereka ya. Precise banget ya. Betul. Cerita-cerita soal tadi Mbak Weka bilang kereta api, aku tuh punya pengalaman ya naik kereta api sama Wismu. Waktu kecil pernah naik kereta api nggak masalah. Terus suatu hari kami pergi ke Surabaya, ke Jogja dulu, dari Jogja terus ke Surabaya. Dari Surabaya ke Jogja, dari Jakarta naik pesawat, dari Surabaya ke Jogja naik kereta, emang udah rencanain tuh, udah happy aja deh. Ternyata begitu dia di kereta itu sore ya, jadi keretanya kereta malam, dari sore tiba-tiba dia tantrum yang kita, hah kenapa? Bukannya kamu senang gitu di situ ya? Sampai orang-orang juga nggak bisa tidur kan di situ, gimana gitu. Terus petugasnya sama masinisnya nanya, ibu kenapa bu anaknya gitu. Saya jelasin gitu, anak saya autis, saya juga nggak tahu kenapa dia kok jadi marah gitu kan. Akhirnya dipinjemin ruangan masinis yang untuk dia tidur di dalam ruangan sendirian, ruangan mereka untuk istirahat, dan di situ dia tenang sampai dia nyampe. Sampai. Kenapa? Ya, alhamdulillah. Nggak tahu, padahal kita pilih yang tidak tahu jawabannya sampai sekarang. Ini namanya support nih. Luar biasa. Jadi untungnya tuh aku selalu dapat lingkungan yang mau dia gitu, dan si Mas ini juga bolak-balik, bu apa yang dibutuhin, bu perlu kayu putih nggak? Bu enggak, aku bilang gitu, nggak tahu kenapa saya bilang gitu, tapi dia tenang banget. Padahal di situ kan ada barangnya orang gitu di dalam ruang, tapi dia nyaman gitu di situ. Kalau di pesawat juga nggak pernah. Aku aja sampai bingung, aku bisa bawa Wismu umroh 10 jam di pesawat itu, dia tuh nggak marah, nggak sampai biasanya mau macet aja dia udah rusing gitu ya, mesti dijelasin gitu kan. Dan Wismu itu seperti punya six sense. Aku nggak mau bilang itu six sense ya, kalau misalnya kita pergi ke Cidahu gitu, dia Rancamaya. Kalau kita nggak nurut lewat Rancamaya, macet banget total. Jadi pernah suatu hari yang lurus macet. Iya, yang lurus macet, tapi dia suruh kita lurus. Kata papanya, Mas, itu di depan udah kelihatan macet. Udah lewat Rancamaya aja. Numben nih si Mas. Begitu lewat Rancamaya, jalannya ditutup. Jadi adiknya tuh ketawa, tuh kan bapak kan nggak percaya sih sama Mas Wismu. Feelingnya aja mungkin dia lebih kuat dari kita. Kayak gitu. Ya. Mungkin kepekaannya. Iya, kepekaannya aja yang lebih. Iya, oke. Kalau sekarang kan jadi ada kita Google Map, ada apa. Tapi dia kan kalau ditanya nih, Mas jam berapa, lihat jam itu. Pengetahuan jamnya untuk nunjukin jam berapa dia nggak terlalu ini deh sampai sekarang. Tapi dia tiap jam 12 dia pasti bangun, dia pasti makan. Dan jam 4 sore dia pasti mandi, itu nggak pernah bergeser. Jadi kalau kita mau waktunya kita harus bilang geser waktunya ya Mas gitu.
gitu deh. Banyak Ya, hal yang jadi ini ya pengalaman yang hebat sekali ya. Jadi kedua orang tua ini ya. Jadi saya sebenarnya ingin sekali Saya belum tahu. masih jauh. Oh, Saya kecampur ini. Mbak Dian, setiap achievement itu perlu kita apresiasi, terutama pada diri kita sendiri. Jadi kita tidak boleh mengatakan kita belum gitu. Katanya orang. Jadi itu saya selalu mengapresiasi achievement yang mungkin orang mengatakan kecil, tapi saya selalu mengapresiasi. Oke, Mbak Dian dan Mbak Verina pertama kali mengetahui bahwa terdiagnosa autisme itu usia berapa? Karena ini berhubungan dengan supaya mereka dapat intervensi yang tepat. Jadi makin dini mereka mendapatkan penanganan yang tepat, maka akan makin banyak potensi atau makin banyak kemungkinan potensi untuk mengeksplorasi potensi anak-anak autisme ini. Kalau saya boleh tahu, Mbak Verina mengetahui Wismo atau Wismo tadi namanya? Wismu. Iya, Wismu. Ya, itu pada usia berapa? Kemudian Mbak Dian pada usia berapa mengetahui anaknya? Silakan. Kalau Wismu itu waktu dia ketahuan autis itu sekitar umur 3 tahunan deh, 2 tahun, 3 tahun. Okay, waktu tahun. Dia lahir itu kan memang 8 bulanan dia ya, prematur. Kemudian ada masalah testisnya waktu itu belum turun 1, jadi kita tuh fokusnya ke situ. Saya kakaknya juga dia nggak senang mobil-mobilan kan, kalau dia mobil-mobilan senangnya rodanya diputer, kemampuan bicaranya juga belum, dan hiperaktif banget kalau umur segituan gitu. Oke. Jadi 3 tahun baru terdetek, baru diketahui ya. Tapi itu ya bisa dibilang cukup ini ya. Biasanya kalau beberapa ahli kesehatan menyampaikan memang sebenarnya bisa dideteksi kurang dari 2 tahun ya. Iya. Betul. Sudah. Waktu itu sih juga deteksinya, cuman diagnosa itu adanya tuh di 2 tahunan itu. Karena waktu itu saya fokus ke testisnya itu yang belum itu sampai dia dioperasi, dan usia 2 tahun itu dia udah dihitan ya waktu itu. Saya juga bingung, aduh gimana ya hiperaktif gini dihitan. Ternyata dia itu bisa gitu, dan Wismu itu kan berapa kali dioperasi dihitan. Itu sampai lepas benang jahit semua tuh dia sendiri. Jadi dia tuh punya feeling kapan dia harus lepas itu dan tidak berdarah gitu. Sampai terakhir itu 2 tahun apa 3 tahun yang lalu cantengan kakinya tuh karena ditarik-tarik itu suka kukunya gitu kan. Akhirnya dioperasi, dia nggak bisa disuntik. Jadi akhirnya dikasih obat diminum dulu sampai dia tidur, baru abis itu bisa diinfus dan sebagainya. Operasi. Iya, kalau ubusnya ada, dia nggak cabut gitu. Begitu suatu hari dia harus nyabut jahitan itu, malah dokternya bilang, aku bilang, dok, daripada suster nggak bisa megangin dia gede banget, udah dikasih, dia bisa copot sendiri. Akhirnya dipegangin tangannya sama dokternya, udah selesai. Jadi feeling seperti itu deh. Gitu. Kita ada waktu 10 menit lagi nih Mbak Indah ya, karena kita hanya waktu dari Instagram Live hanya 1 jam, jadi kita hanya punya waktu sekitar 10 atau 11 menit. Maka mungkin Dian cerita Mbak dulu. Dian atau Mbak Dian, ya silakan Mbak Dian. Mbak Dian tadi yang usia. Ya sebenarnya itu mungkin kan itu Mbak Weka. Ya, Mbak Weka sebenarnya benar itu. Jadi sebenarnya kalau saya itu memang punya pengetahuan dan berpikir sampai cepat, bisa punya pengetahuan buat anak autis. Sebenarnya Abi itu sudah kelihatan tuh sebelum umur 3 tahun. Tapi dia tuh baru didiagnosa dokter Tiwi tuh ASD PDD-NOS itu mau 3 tahun, kurang 3 bulan lah sebelum berangkat ke Milan lagi. Karena dia bubbling,
speech-nya babbling, terus bahasa planet, belum bisa ngomong, jangan buka. terus nggak fokus gitu. Sempet Prof ini juga gitu. Jadi sebelum berangkat ke Milan itu memang sudah ada diagnosa sementara lah, kan belum bisa ditegakkan kan ya kalau belum ada assessment. Nah tapi sebenarnya benar itu, kalau misalnya anak itu harus benar-benar dicek dengan milestone-nya. Kalau geser sama milestone, berarti memang ada something wrong. Nggak usah dengerin atau nanti bisa sendiri, bisa enggak. Kalau saya bilang, saya saran untuk para kebanyakan sekarang mereka 2 tahun tuh anaknya sudah langsung berpikir gitu, orang tuanya langsung kita mesti ngapain gitu. Jadi benar-benar harus sesuai dengan milestone anak, tumbuh kembang anak. Kalau misalnya dia ada speech delay, umur 1 tahun belum bisa kosakata, atau 2 tahun usia 18 bulan belum bisa kosakata 50 ya? 25, itu harus dicek. Itu. Jadi saya sebenarnya sama Mbak Fe mirip ya Mbak ya. Saya juga 3 tahun baru Abi, mau 3 tahun Abi baru ketahuan. Mungkin saya kelamaan denial. Okay. Soalnya saya benar-benar baru sadar karena saya tuh ngalamin 5 stage itu yang grief itu Mbak. Yang fase denial, fase yang itulah 5 itu saya lupa lagi, tadi saya udah hafalin. Jadi 5 stage itu saya sampai akhirnya acceptance itu saya udah lawanin semua. Acceptance, sebelumnya depresi, sebelumnya bargaining, sebelumnya marah, kenapa, terus denial, itu semua saya udah alamin. Iya. Oke, untuk baik. kelamaan. Kalau kelamaan sampai ini. Ya, jadi dalam penanganan ASD ini memang yang perlu juga diterapi adalah orang tuanya ya, untuk bisa mengetahui lebih. Makanya sekali lagi kita cukup galak sih sama orang tua saya. Kenapa? Jangan sampai mereka di comfort zone. Oh nggak apa-apa, anaknya cuman ini SPD. Oh nggak apa-apa, anak ini nanti terlena anaknya bablas, umur 5 tahun udah susah. Ya, baik. Baik, rasanya kita sudah hampir di penghujung acara ini ya, Mbak Indah ya. Meskipun lagi nih nambah waktunya. Iya, pingin sekali kita nambah. Ini ada Dr. Nanis Marzuki, dokter spesialis anak, kebetulan teman saya juga bergabung. Terima kasih Nanis. One day kita akan undang Nanis untuk Dr. Nanis Marzuki, spesialis anak, untuk bergabung juga dalam Instagram Live kita. Kemarin kita dengan Dian Pramesti, juga teman saya, Dr. Dian Pramesti, tentang kesehatan reproduksi. Dan sebenarnya banyak pertanyaan pada saat itu ya Mbak Indah ya, tetapi karena waktu juga tidak dapat dijawab. Dan senang sekali kita dapat berjumpa di sini, Mbak Verina, Mbak Dian, kami mengucapkan terima kasih banyak. Saya dan Indah Aryani mengucapkan terima kasih banyak. Kami juga Saya terima kasih buat Mbak Verina nih, udah banyak berbagi. Jadi kita yang masih junior ini jadi optimis. Oh, saya mesti apa yang kita lakukan tuh udah benar. Harus. Kapan-kapan sama Yayasan Autis kita Dian sama Mbak Fe bikin ngobrol-ngobrol kali ya, biar agak lebih panjang dan bisa spesifik gitu, misalkan soal edukasi orang tua kayak gitu-gitu ya. Harus. Itu pasti menarik sekali. Banyak soalnya masalahnya, belum masalah pubertas dan sebagainya, masih kita bisa bahas. Itu saya belum tuh. Itu mesti belajar Mbak Fe itu. Ntar itu ya Mbak Fe, kita ini ya, kita ngobrol obrolin ya rencananya nanti sama mungkin sama Yayasan Autisme kali, pasti akan bisa lebih menarik nih. Ini pembuka. Kalau memang kalau memang kita bisa ingin lebih panjang, mungkin bisa melalui Zoom ya Mbak Indah ya. Jadi WKN Indah Talk ini juga bisa melalui Zoom. Jadi tergantung pembicaranya minta. Kayak kemarin waktu Dubes Hermono, Duta Besar Indonesia untuk Malaysia, itu meminta untuk Zoom karena lebih mudah daripada Instagram Live. Maka kami menyediakan Zoom juga. Dan itu juga menarik ya Mbak Indah ya, kemarin juga. Cuma memang karena waktu di Malaysia sudah larut, maka kita terpaksa juga menghentikannya ya. Karena Malaysia itu lebih awal 1 jam daripada di Indonesia. Itu juga ini. Dan para pemirsa WKA dan Indah Talk ya, kita ketahui bahwa sebenarnya diperkirakan ada 4 juta penderita anak penyandang, Mbak. Ya, penyandang. Tidak boleh kita bilang penderita karena dia bukan penyakit, ya.
dia bukan penyakit, maka kita katakan penyandang ya, penyandang APD ya, Autism Spectrum Disorder ya. Nah, dan sebenarnya memang tadi forum ini kita harapkan bisa memberi edukasi untuk para orang tua yang punya anak ABK, juga yang tadi seperti diceritakan oleh Mbak Verina, bagaimana orang awam juga merespon dan bereaksi pada anak-anak autisme. Baik, terima kasih banyak. Semoga apa yang kita sampaikan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera. Terima kasih banyak Terima semua. kasih untuk semua yang udah hadir, Mbak Beka, Mbak Indah, Mbak Fe terutama, saya tunggu dari pubertasnya. Semangat. Terima kasih. Bye. Ini ada Anastasia Nurwidiani mengucapkan terima kasih, Mas Rozi Majid mengucapkan terima kasih, Ibu Alida Basir juga mengucapkan terima kasih banyak buat kita semua. Ya, terima kasih banyak sudah hadir semua pemirsa. Terima kasih teman-teman semua, Bu Alida, Mas Rozi, semuanya. Ya, bye. Ditunggu rekamannya ya. Tunggu rekamannya ya, rekamannya. Jangan lupa direkam. Bapak, terima kasih ya. Salam kasih buat Mbak Lika, Mbak Dian. Bye.